ulama tasawuf itu Allah itu awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Hanya itu yang bisa kita lakukan, kita ucapkan atau kita yakini. Allah itu awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Kapan adanya? Nggak ada yang tahu. Allah sendiri yang tahu. Tapi yang jelas, menurut keyakinan ulama-ulama tasawuf, ketika bicara tentang Allah, Allah itu awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Kemudian wa tanzihihi mimma la yajuzu alaihi, dan mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tak layak baginya. Kita membersihkan keyakinan kita. Allah itu tidak jauh dari kita, karena Allah selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Nah, kalau berdasarkan ayat ini, Allah bersama kita dimanapun kita berada, maka kita tidak boleh berkeyakinan bahwa Allah itu ada di atas sana. Tidak boleh kita berkeyakinan Allah itu duduk di atas kursi di langit yang ketujuh. Sebab kalau seperti itu berarti bertamasal atau bermisal. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Jadi kalau kita bicara tentang Allah, ya, yang pertama landasannya apa? Al-Quran laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bermisal, tidak seumpama, tidak serupa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak satu pun yang menyamainya. Ya. Jadi kalau kita katakan Allah itu ada di atas, berarti serupa dengan makhluk. Karena makhluk itu menggunakan tempat. Nah, yang namanya makhluk kan bertempat, baik dia bersifat jirim ataupun jisim atau jauhar. Nah, kalau kita katakan dia ada di atas, berarti kita sudah memposisikan suatu tempat. Kalau kita memposisikan Allah pada suatu tempat, maka dia tidak ada di tempat yang lain. Maka di dalam kajian tauhid, ya, dipahami bahwa Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Kenapa? Karena kalau kita katakan dia ada di atas, berarti kita sudah memposisikan pada suatu posisi. Dia ada di atas, berarti tidak ada di bawah. Sedangkan Allah itu ada di atas, ada di bawah. Maka kita tidak boleh katakan Allah itu ada di atas. Allah itu tidak di muka, tidak di belakang. Kenapa? Kalau kita katakan dia ada di muka, ini juga kita sudah memposisikan Allah pada satu posisi. Kalau ada di muka satu posisi, berarti dia tidak ada di belakang. Padahal Allah itu ada di muka, ada di belakang. Makanya juga tidak boleh kita katakan Allah itu ada di kanan, sebab dia juga ada di kiri. Tidak boleh juga kita katakan dia ada di dalam, karena di luar juga ada dia. Maka para ulama tauhid itu mengatakan ketika bicara tentang Allah tidak boleh bermisal, berumpama. Ya. Kalau sudah di atas itu serupa makhluk.
jatuh pada tempat. Ya makanya istilahnya Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Lalu di mana? Muhitul lil alamin, meliputi alam. Nah, saya ambil contoh ya, misalnya ada busa. Katakanlah ini ibaratnya busa, ya. Ini busa ini saya masukkan ke dalam air. Sekarang saya tanya, air itu di mananya busa? Itu masuk busa ke dalam air, kemudian saya angkat. Nah sekarang saya tanya, air itu di mananya busa? Di dalam busa. Kalau di dalam busa, berarti di luar busa nggak ada air. Padahal di dalam ada air, di luar ada air. Makanya tidak boleh dikatakan air itu di dalam busa. Karena di luar busa juga ada air. Kan? Beda dengan air di dalam gelas. Di mana letak air? Di dalam gelas. Kenapa di dalam gelas? Karena di luar gelas nggak ada air. Baru kita tempatkan pada satu tempat, satu posisi. Tapi kalau seperti busa tadi diceburkan dalam air, lalu kita katakan air itu ada di mana busa. Nah, kita katakan di dalam busa, nanti di luar busa tak ada. Padahal di luar juga ada, di dalam juga ada. Maka istilahnya dia tidak di luar, tidak di dalam. Ya. Jadi kita membersihkan ya, dengan segala sesuatu yang tak layak bagi Allah. Jangan Allah itu ditempatkan pada suatu tempat, itu tak layak. Ya. Sebelum alam ini terjadi, Allah itu sudah ada. Kalau kita memahami Allah itu membutuhkan tempat, lalu sebelum alam terjadi tempatnya di mana? Ya. Makanya tidak boleh kita katakan Allah itu berada pada suatu tempat atau suatu posisi. Ya. Wa tanzihi mimma la yajuzu alaihi. Jadi membersihkan, mensucikan Allah itu dari segala sesuatu yang tak layak. Artinya jangan pernah kita berkeyakinan bahwa Allah itu seperti makhluk. Dia bukan jirim, bukan isim. Kalau jirim, apa itu jirim? Jirim itu satu benda padat sama luar dan dalam. Itu jirim. Misalnya kayu, besi, dan batu. Jadi kalau dikatakan Allah itu bukan dari jirim, bukan dari batu, bukan dari kayu, bukan dari besi. Yang kedua bukan dari jisim. Kalau jisim itu yang bernyawa, manusia, binatang, itu yang bernyawa. Jadi Allah itu bukan dari jirim dan bukan jisim, artinya bukan dari batu, besi, kayu, bukan pula dari manusia, makhluk. Bukan pula dari binatang. Jadi kita bersihkan segala sesuatu yang tak layak bagi Allah. Dengan apa kita membersihkannya? Bi kalimah la ilaha illallah. Ini kalimat ini ya makanya disebut kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat tauhid inilah kalimat yang teragung di atas dunia ini. Berarti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang ku sampaikan dan disampaikan oleh nabi-nabi sebelum aku itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat, namanya kalimat tauhid. Nah, kalimat tauhid banyak namanya. Kalimat tauhid
kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, itu nama kalimatnya. Bisa disebut sajaratun thayyibah, sajarah mubarakah, kalimat tauhid. La ilaha illallah itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan. Maksudnya apa? Nah, kita kadang-kadang baru hafal kalimatnya dan hafal terjemahannya, tapi belum menemukan maksud dari kalimat itu. Kalau kalimatnya sudah hafal, la ilaha illallah. Kalau terjemahannya dalam bahasa kita tahu tidak ada Tuhan selain Allah, tapi maksud dari kalimat ini apa maksudnya? Nah banyak. Jadi kalau ditawilkan, terjemahan dalam tawil bisa la ilaha illallah, la ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, la maksud illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. La ilaha illallah, la maujud illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'ruf illallah. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi 4 macam ilmu, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, pemahaman secara syariatnya la ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kalau pemahaman tarekatnya la maksud illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Kalau dalam pemahaman hakikatnya la maujud illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Dalam pemahaman ma'rifatnya la ma'ruf illallah, tak ada yang dikenali kecuali Allah itu. Tak ada yang kita tahu kecuali Allah. Makanya ada sebuah doa ya, dalam amal yang zikir la ilaha illallah ini, waqfizni Allahumma bika bi maratibi wujudika bi syuhudika hatta la ashhada ghaira af'alika wa sifatika bi wajhikal haq la ilaha illallah. Sampai-sampai aku tak lagi melihat apa-apa kecuali hanya sifat dan af'al Allah. Begitu kita pandangkan, kita layakkan pandangan kita kemanapun arahnya, fa'ainama tuwallu basara wajhullah, kemanapun kau menghadap di situ wajah Allah. Tidak ada yang terlihat selain hanya Allah. Yang terlihat sifat Allah dan af'al Allah. Makanya kata Sultan Aulia, man nadhara syai'an wa lam yarallahu fihi fa'adahu batin. Siapa orang memandang sesuatu lalu dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Apa maksud pandangan sia-sia? Kayak mata ikan asin, Pak. Mulalang, tapi nggak melihat. Kalau bahasa Lampungnya buta terkedak. Jangan sampai kita memandang segala sesuatu ini kita tak melihat adanya Allah. Berarti kita tidak memahami kalimat tauhidnya. Kayak saya katakan tadi, kalau kalimatnya kita sudah hafal, ya. Kalau terjemahannya dalam bahasa Indonesia kita sudah hafal, sudah tahu. Tapi maksudnya ini yang banyak yang kita tidak paham. Maka perlu kita kaji. La ilaha illallah wa tanzihihi mimma la yajuzu alaihi. Sucikan Allah itu dari segala sesuatu yang tak layak baginya, yang tak pantas bagi Allah itu. Dengan apa kita sucikan? Dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya dalam kalimat la ilaha illallah ini, gitu
Terkandung di situ 3 macam tingkatan: takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli, tahalli, dan tajalli. Nah, kalau prinsip umum ya, 3 macam takhalli, tahalli, dan tajalli itu bisa kita bawakan dalam zikir maksur. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini isinya tahalli, tahalli, dan tajalli, tapi metode umum. Begitu kita sebut subhanallah, subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah. Apakah Allah itu tidak maha suci kalau kita tidak sebut subhanallah? Ya enggak. Sedunia ini enggak ada yang menyebut subhanallah, Allah tetap maha suci. Tapi kenapa kita disuruh oleh Rasul setiap selesai sholat fardu, gitu ya, biasakan zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ini kan anjuran Rasul setiap selesai sholat fardu zikir ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Cuman zaman sekarang Pak sudah agak jarang kita dengar gitu. Orang sudah ngambil singkatnya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, berulang. Ya. Kadang-kadang kalau diperhatikan malu sendiri Pak. Bukan tidak boleh, boleh saja ayat Al-Quran kan itu. Tapi kita sudah berzikir sami'na wa ata'na. Kami tahu, kami patuhi. Tapi begitu selesai sholat kita masuk kantor, utak-atik angka, korupsi. Nah, ngambil duit orang. Korupsi itu kan maling kan. Itu duit orang. Katanya tadi sami'na wa ata'na, kata Allah jangan maling. Kita maling, nah kita ngebohongin diri sendiri. Ya. Waktu selesai sholat sami'na wa ata'na, kami dengar, kami tahu, kami patuhi. Begitu keluar masjid ngebohongin orang. Begitu keluar masjid ngebully orang, mencaci maki orang. Mana sami'na wa ata'na-nya? Ini kan kadang-kadang latah aja kan? Ya. Mendengar orang ada sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kayaknya hebat benar itu doanya itu. Begitu perhatikan, baru keluar pintu masjid sudah cerita sianu berbohong lagi, ngebully orang lagi. Masya Allah, mana sampai awal pernahnya? Nah makanya Nabi menganjurkan baca 3 subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, masing-masing 33. Apa maksudnya itu? Saya bilang tadi, sedunia ini nggak ada orang baca subhanallah, tetap saja Allah maha suci. Tapi kenapa disuruh kita banyak-banyak sebut subhanallah, subhanallah? Biar sadar dulu Pak, yang suci itu Allah, bukan kita. Ya, kalau bahasa yang tidak tertulis apa? Subhanallah tertulis. Ya Allah, Engkau yang suci, aku yang kotor. Nah kan gitu kan, ngaku kita. Kalau yang suci itu Allah, bukan kita. Yang suci itu Allah, kita ini kotor. Maka saya katakan ini zikir penyadaran. Subhanallah, subhanallah, ya Allah, Kau yang suci, aku yang kotor. Kotor, banyak gak tahu, banyak dosa, banyak gak ingatnya sama Allah. Kotor katanya. Ngaku kita ini ada, ngaku kita ini pintar, ngaku kita punya ilmu. Najis itu Pak. Ya. Makanya ketika kita sholat, ngaku kita yang sholat, ngaku kita yang
berdiri ngaku kita yang melihat, ngaku kita yang mendengar, merasa kita yang berbuat sholat, menurut pandangan ulama tasawuf itu najis, tidak sah sholatnya. Ya. Najis batin. Nah sekarang bersihkan itu. Ya. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah, tak ada yang hidup kecuali Allah, tak ada yang kehendak kecuali Allah, tak ada yang melihat kecuali Allah, tidak ada yang mendengar kecuali Allah, tidak ada yang berilmu kecuali Allah. Nah kalau kita sudah ngakui Allah saja yang kuasa, Allah saja yang kehendak, Allah saja yang hidup, Allah saja yang tahu, Allah saja yang melihat, Allah saja yang mendengar, Allah saja yang berkalam. Lalu di mana posisi kita? Kok merasa kita yang melaksanakan sholat? Nah di situ najisnya, Pak. Nah bersihkan itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah ketika kita menyadari kita ini yang kotor, Allah itu yang suci, sedangkan kita ingin kembali kepada Allah yang maha suci itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah mesti kembalinya ke Allah. Allah itu maha suci, sedangkan kita kotor, gak bakal diterima oleh Allah. Inna Allah ta'ala tayyiban la yaqbalu, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha suci, maha indah, maha bagus. Dia tidak akan terima kecuali yang suci juga. Ya. Jadi kalau kita kotor tidak bakal terima apa? Ya. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu, Inna Allah Ta'ala tayyiban la yaqbalu illa tayyib. Allah Ta'ala itu maha suci, maha indah, maha bagus. Ya. Dia tidak terima kecuali yang suci juga. Sedangkan kita kotor dan kita ingin kembali kepada Allah yang maha suci itu. Ketika kita kotor, tidak bakal diterima. Nah lalu bagaimana? Apa yang kita usahakan? Maka kita harus bersihkan diri kita dulu, sucikan diri kita dulu. Nah, ketika kita memutuskan untuk mensucikan diri kita, tentu kita belajar kepada siapa orang yang bisa menjelaskan, yang bisa membersihkan. Jadi kalau menanyakan bagaimana cara mensucikan, ya tanyalah sama tukang cuci, Pak. Ya, yang ngerti. Kita tanya sama para ulama. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ingin mensucikan diri harus menempuh 4 langkah. Pertama, sucikan diri dari hadas dan najis, itu langkah pertama. Mensucikan diri dari hadas besar mandi, hadas kecil wudu, mensucikan dari najis, buang benda, bau dan rasa. Nah, ini langkah pertama. Wudu dulu. Langkah yang kedua, mensucikan anggota tubuh zahir yang terdiri dari 8 macam: mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Nah, sucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Bukan pakai air, tapi istighfar dan taubat. Masuk ke yang ketiga, sucikan anggota tubuh batin yang terdiri dari 7 macam yang disebut dengan latifatus sab'ah, latifah 7, latifah qalbi, latifah ruhi, latifah siri, latifah khafi, latifah afa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Mensucikannya gimana caranya? Tidak cukup istighfar dan taubat, mesti pakai zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, bersihkan hati kita itu dari iri, dari dengki, dari hasud,
Jadi kalau orang nggak mau berzikir, tanda masih senang iri, masih senang dengki sama orang. Nggak bisa kita paksakan. Kan? Bapak zikir ya, oh enggak, kamu zikir. Berarti masih senang iri dia, masih dipeliharanya iri. Maka jangan diikuti Pak, dia iri kita nganak. Ya. Kalau diikuti kacau kita jadi. Ya. Orang nggak mau zikir berarti dia senang iri, dengki, hasud, ya. Hubul mal, hubul jahat, masih senang benar ya begitu. Maka dipelihara sama dia. Walaupun itu disebut penyakit batin. Karena kan penyakit batin ini sampai tua dipelihara terus Pak, nggak diobati, dipelihara. Nah, itu bedanya dengan penyakit zahir. Kalau penyakit zahir kan penyakit tubuh, perlu aja dikit sudah undang batin cari obat. Ya. Apalagi kalau kena penyakit yang keren-keren, ya. Tumor, itu penyakit keren, ya. Kanker. Ya. Nah, biar habis harta yang penting sembuh, kan begitu kan? Kenapa? Karena kerasa sakitnya. Tapi kalau iri dengki kan gak kerasa sakitnya, makanya dipelihara sampai tua. Padahal itu lebih parah Pak. Penyakit batin itu lebih berbahaya dari penyakit zahir. Kalau penyakit zahir misalnya kanker ganas Pak, paling mati. Nah yang mati yang bersangkutan aja, yang sakit itu aja yang mati, tetangga enggak. Tapi kalau penyakit batin Pak, satu orang yang kena penyakit semasjid bisa bubar. Gara-gara gak kepilih lagi jadi pengurus, lalu dia cuap-cuap ke sana sini, menghasut-hasut terus sehingga bubar pengurusnya. Ini kan gara-gara satu gitu. Makanya disebut dalam hadis al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa? Kalau pembunuhan satu yang dibunuh, satu yang mati. Kalau fitnah, satu difitnah, banyak yang terkena apa? Si A difitnah, si A punya anak, punya istri, ya kan? Punya teman, punya tetangga. Orang senang sama dia, akhirnya benci semuanya yang memfitnah. Begitu benci. Nah yang memfitnah juga begitu. Punya anak, punya istri, punya cucu, punya teman, berantem satu rombongan. Ya. Itu makanya fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tapi orang tidak merasa sakit Pak. Ada bersarang, kadang-kadang bukan hanya satu penyakitnya Pak. Udah komplikasi. Iri ada, dengki ada, hasud banyak. So biasanya begitu Pak. Kalau iri datang, nah dengki ikut itu dua sejalan, iri dengki. Nah kalau iri sama dengki itu sudah barengan, biasanya hasud itu nempel, nggak mau pisah. Kalau tiga ini sudah bersatu, udah hancur. Ada iri, dengki, hasud, ya. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Jadi oleh karena itu obat penyakitnya. Ya. Jadi menyembuhkan penyakit hati, membersihkan anggota tubuh batin pakai zikir. Nah yang keempat, bersihkan dirimu yang sebenar diri itu. Itu yang disebut ruh rabbani. Bagaimana cara membersihkannya? Tidak cukup istighfar dan taubat, tidak cukup dengan zikir, tetapi mesti mengenal diri. Jadi untuk membersihkan ruh rabbani, membersihkan diri kita yang sebenar-benar diri kita itu, pakai apa? Kenali diri. Kalau kita sudah kenal kepada diri kita, dengan sendirinya kita akan kenal kepada Tuhan kita. Kalau kita sudah kenal kepada Tuhan kita, maka hilang sangkutan. Tak tersangkut lagi dengan apa dan siapa. Tak nyangkut dengan duit, tak nyangkut dengan pahala, tidak nyangkut dengan surga. Enggak. Tidak tersangkut dengan makhluk.
ketika sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, baru disebut bersih namanya. Kita ini kan banyak sangkutan, Pak. Ya, rajin betul kita sholat di waktu, tapi di hati tersangkut. Nanti kalau nggak sholat kita masuk neraka. Rajin-rajin sholat biar dapat pahala. Kalau dapat pahala nanti masuk surga. Nyangkut. Andaikan Allah umumkan umpama, ini contoh. Siapapun yang beribadah kepadaku, aku tak kasih pahala lagi. Kira-kira masih mau beribadah apa enggak ya? Iya. Atau mulai sekarang pintu surga saya tutup. Siapapun yang beribadah tak lagi kesempatan masuk surga. Kira-kira masih masuk ibadah apa enggak ya? Ya. Karena yang dikejar-kejarnya surga, sedangkan surganya sudah ditutup. Urung ibadahnya. Ngapain lagi ibadah katanya? Surga sudah nggak ada lagi. Ini namanya bukan karena Allah, karena surga itu masih nyangkut. Ya. Belum lagi ya kalau kita haluskan lagi, tersangkut dengan amalan sendiri. Alhamdulillah semenjak saya amalkan ini rezeki saya tambah. Ya. Berarti tersangkut dengan amal. Dia nggak tahu dengan Allah. Merasa bangga dengan amalannya, tersangkut dengan amalan. Hati-hati itu. Ya, nah, oleh karena itu kita hilangkan sangkutan-sangkutan tadi. Jadi bersihkan. Nah, setelah kita menyadari kita kotor, Allah itu suci, lalu kita belajar kepada mereka yang ahlinya, mendapatlah kita petunjuk, ketemulah guru mursyid, guru pembimbing, sehingga kita dibimbingnya untuk membersihkan diri, usul kita ke Allah. Karena kita sudah mendapat, diberi petunjuk oleh Allah, maka bersyukurlah kepada Allah. Sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, setelah kita mendapat, kita sudah bersyukur, mau diapain? Pakai dalam kehidupan kita, laksanakan dalam hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai, bukan hanya diketahui. Ya kan? Maka saya katakan ini zikir penyadaran. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi ini prosesnya panjang. Mensucikan diri dulu. Sudah kita ada kemauan kita mensucikan diri, carilah guru. Sudah ketemu guru, barulah kita berbuat, barulah kita pakai. Panjang, Pak. Ini ibarat jalan, ini jalan biasa, ya. Jalan umum, jalan biasa, ya. Tapi ada jalan tol, nah, tapi mahal Bapak ya. Pakai jalan tol biar cepat sampai. Mana jalan tol? La ilaha illallah. Nah, di situ sudah terimpun tahalli, tajalli. Nah, gitu. Maka kata guru kita, ya kan? Kata Syekh Abdul Rauf, ya, dalam bukunya itu, wa tanzihi mimma la yajuzu alaihi. Bersihkan dari segala sesuatu yang tak pantas bagi Allah. Dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, dengan kalimat itulah sudah ada tahalli, tajalli. Dengan tidak ada, menidakkan segala sesuatu, gak ada. Maka kalau dalam bahasa tasawufnya la maujud illallah. Apa maujud? Maujud itu yang dijadikan. Yang dijadikan itu namanya alam. Yang namanya alam itu masih Allah. Selain Allah itu alam. Surga, neraka, aras, kursi, bumi, langit, bulan, bintang, matahari, jin, manusia, malaikat, tumbuhan, segala sesuatu itu namanya alam. Alam maujud, dijadikan. Termasuklah diri kita ini maujudun, nah, dijadikan. Jadi kalau dikatakan la maujud illallah, tidak ada yang dijadikan. Yang dijadikan ini hakikatnya enggak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, ini namanya kita sudah
menafikan segala sesuatu selain Allah, termasuk diri kita sendiri. La maujud illallah. Ini yang wujud ini enggak ada. Kenapa tidak ada? Karena wujud yang selain Allah itu adalah wujud bayangan, bukan wujud hakiki. Nah, contohnya, nah ini bayangan, Pak. Sebenarnya bayangan enggak ada. Nah, yang ada itu pemilik bayangan. Pemilik bayangan, ya kan? Ini makanya bayangan ini hakikatnya tidak ada. Nah, kita ini wujud bayangan. Karena wujud bayangan, hakikatnya wujud bayangan enggak ada. Yang ada itu pemilik bayangan. Siapa pemilik bayangan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti la wujud illallah. Yang wujud-wujud ini yang bayangan enggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersihkan dulu itu. Maka disebut la wujud illallah, ya. Takhali. La, kayaknya dalam bahasa tarekat, gitu ya. Tarik dari bawah pusat sampai ke ubun-ubun. Adalah cara pengamalan la ilaha illallah. Nah, kalau dalam hakikat, tarik dari bumi paling bawah sampai langit paling atas. Gak ada. Bumi dan langit serta isinya gak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, kalau dikatakan tarik dari bumi paling bawah sampai langit paling atas, mana nariknya? Kita belum pernah nyelam sampai ke dasar sana itu, ya. Sampai langit paling atas, kayak apa langit paling atas itu? Belum pernah naik ke situ. Nah, ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Maka alam ini bagi orang-orang tasawuf, gitu ya, dibagi dua macam. Ada alam kabir, ada alam shahir. Alam kabir, alam terkembang. Bumi, langit, bulan, bintang, matahari, surga, neraka, aras, kursi, itu namanya alam kabir. Nah, jadi kalau kita mengkaji alam kabir ini lama dan tidak mungkin akan selesai seumur hidup kita. Jangankan kita bicarakan alam besar ini, mikirin semut yang ada di Lampung ini berapa biji, nggak akan selesai. Ukurannya berapa, jenisnya ada berapa, Masya Allah. Nah, jadi kalau kita masih belajar berenang, janganlah berenang di tengah lautan lepas, maka lelah. Berenanglah di kolam kecil. Nah, kita masih belajar. Artinya, lihatlah alam kecil dulu. Gak usah lihat alam besar ini. Mana alam kecil? Nah, ini diri kita ini disebut alam shahir. Alam shahir diri kita, ya. Atau disebut juga diri kita ini miniatur alam kabir. Apa yang ada di alam kabir ini ada di diri kita, lengkap, Pak. Ada bumi, ada langit, ada bulan, ada bintang, matahari, ada di diri kita ini. Ada surga, ada neraka, ada aras, ada kursi. Di diri kita cukup lengkap. Ada lautan, ada sungai-sungai, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Masya Allah. Ada batuan juga ada. Apa ada batu dan ada? Ada batu ginjal, ada batu. Banyak orang yang punya batu itu disimpan sama dia dalam perutnya. Apa ada sungai-sungai? Ada. Kadang-kadang lagi ngaji begini, si Buya, kenapa mau buka bendungan? Terus dia ke bawah buka bendungan, ngalir ke sungainya. Ada nggak surga neraka? Ada. Surga itu kenikmatan, ketenangan, keindahan. Pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu merasakan senang, bahagia? Pernah kan? Nah, itu bayangan surga. Berarti ada surga di sini. Neraka ada nggak? Neraka itu kesedihan, kesusahan, kesengsaraan. Pernah nggak ngalamin sedih, susah? Pernah. Ada neraka. Makanya kadang-kadang kita masuk surga, kadang-kadang masuk neraka. Ya. Cuma
Cuman kadang-kadang orang masuk surga lupa sama Allah gitu. Dapat duit banyak malah gak ibadah lagi. Duitnya banyak malah judi. Nah ini makanya dia masuk surga cuma lupa sama Allah. Maka kata Rabi Adawiyah, ya Allah biarlah saya masuk neraka asal bersama Allah. Dalam neraka tapi bersama Allah, artinya biar miskin asal ada iman Pak. Daripada kaya tapi korupsi gitu. Daripada kaya maling duit orang, duitnya banyak tapi apa? Hasil korupsi. Ya. Nah nih, jadi Bapak Ibu yang saya hormati bersingkat. Jadi mana yang dari bumi paling bawah, langit paling atas? Ketika kita bawa di alam safir, bawah telapak kaki, dari telapak kaki itu bumi paling bawah. Karena dari pusat ke bawah bumi, pusat ke atas langit. Nah, langit paling atas mana? Nih ubun-ubun kita ini, langit paling atas. Maksudnya apa? Dari bumi paling bawah sampai langit paling atas, lah, gak ada. Artinya ini sekujur ini gak ada. Jangan ngaku-ngaku kita ini pintar, kita ini kuasa, kita yang hidup, kita yang berilmu. Ini gak ada. Jasad, jangan kamu sombong, kamu ini gak ada. Ya, coba kalau ruhnya gak ada, bisa gak jasad ini lari-lari? Gak bisa. Maka jasad kita itu Pak dihargai orang kalau ruhnya masih ada. Kalau ruhnya sudah gak ada lagi, lebih cepat dikubur lebih bagus. Jadi jasad kita ini dihargai orang kalau masih ada ruhnya. Makanya sampai sekarang nggak membusuk jasad ini. Kenapa? Ada ruh yang menjaga itu. Siapa itu ruh itu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kenapa kau tak perhatikan? Cuman yang kita sanjung-sanjung yang ini, yang casing ini mah casing baju. Ini kadang-kadang salah kaprah kita Pak. Baju dihormati, yang punya baju malah dicaci maki. Ada dulu ceritanya Pak. Jadi seorang raja, dia ini memanggil para menteri, para ulama besar dipanggil. Dia ingin menjamu riungan. Nah, berdatanganlah para pejabat negara itu. Berdatanglah para ulama-ulama itu. Ada yang pakai igal, pakai surban, pakai jubah. Namanya ulama-ulama. Datanglah kakek-kakek pakai peci yang usang, pakaian yang busuk, ya, pakai tongkat, ya, badannya kurus, minta-minta. Kebetulan langsung ke rajanya dia minta, diusir langsung sama raja. Begini, di sini tempat ulama bukan tempat pengemis, diusirnya. Nah, karena dia sudah diusir, akhirnya dia pergi. Pulang dia ke rumah, dipakainya jubahnya yang mahal, dipakainya igal, pakainya surban, bawa tongkat, balik lagi ke istana, ketemu raja, sudah pakai jubah, pakai surban, pakai igal, disambut sama raja, silakan duduk Pak Kiai. Dipersilahkan duduk. Dia nggak tahu kalau ini pengemis tadi. Duduklah dia. Sudah duduk, orang sudah ramai begitu, para ulama besar. Setelah selesai acara, dipersilahkan makan. Kebetulan makannya dihidang. Mulailah orang ambil piring satu-satu mau makan. Ada yang sudah mulai nyentuh nasinya. Nah, si pengemis tadi diambilnya piring, dibukanya jubahnya, dilipat baik-baik. Sorbannya dibuka, dilipatnya. Igalnya dibuka, ditaruh di atas piring. Jubahnya dilipat, ditaruh di atas piring. Sorbannya juga dilipat, ditaruh di atas piring. Igalnya dibuka, ditaruh di atas piring. Wahai jubah, wahai sorban, wahai igal, silahkan kalian makan. Raja tidak mengundang manusia, yang diundangnya jubah.
Yang diundangnya Iqbal, yang diundangnya sorban, silakan akan kalian pergi dia. Ya, jubah ditinggal di atas piring tadi. Si raja bukan mengundang manusia, kata. Yang diundangnya jubah, yang diundangnya Iqbal sama sorban. Pergi dia. Siapa yang datang? Ternyata Nabi Khidir yang datang. Tapi si raja nggak paham. Dihormatinya karena pakaiannya. Dia nggak ngerti siapa yang punya pakaian itu. Ini yang banyak kita ini, Pak. Kita lebih menghormati aksesoris daripada manusianya. Masya Allah. Kadang-kadang maaf ini, ya. Guru kami hebat, profesor, doktor, nah gitu kan. Bahkan pernah dulu jamaah bilang, Pak Buya di tempat saya itu katanya. Kenapa saya bilang? Sudah keluar itu jadwal dari pengurus. Yang boleh jadi imam yang S3. Itu. Kalau ada S3 dulu yang jadi imam, yang lain nggak boleh. Kalau S3-nya nggak ada, baru turun S2. Kalau S2 nggak ada, baru boleh S1. Jadi pada satu waktu sholat asar katanya, kami 3 orang ke masjid. Setelah sholat sunat pada qobliyah katanya, tunda-tundalah kamu aja jadi enggak lah katanya, nanti pengurus tahu ribut pula, karena kan ada jadwalnya. Yang boleh jadi imam itu yang ada S-nya. Saya nggak punya S katanya. Rupanya 3-3-nya itu nggak ada yang bawa S. Ujung-ujungnya nggak ada yang berjamaah, masing-masing sholat sendiri-sendiri. Kenapa? Karena jadwal dari pengurus yang boleh jadi imam yang ada S-nya. Masya Allah. Akhirnya 3 orang itu sholat sendiri-sendiri. Mereka takut kalau nanti ribut sama pengurus nanti. Nah ini jangan bawa-bawa apa titulah akademik itu ke masjid. Belum tentu loh profesor doktor lebih pintar daripada yang nggak punya titel. Zaman sekarang banyak anak-anak pondok pesantren itu yang hebat-hebat, Pak. Baik kajian tasawuf, kajian tauhidnya. Profesor di bidang apa dulu dia? Profesor bidang sejarah. Ngajar tasawuf. Ngerti apa dia? Memang profesor doktor tapi bidang sejarah. Nggak salah-salah, Pak. Nah, maka jangan terpukau dan aksesoris. Kalau kita mau belajar syariat, carilah guru yang ahli syariat, hafal ayat hadisnya, tahu dia usul fikih, ya dah. Itu paling tidak tahu usul fikih untuk istinbat hukum, ya. Tidak peduli dari mana dia sekolahnya. Kalau kita mau belajar tarekat, cari yang ahli tarekat, walaupun dia tidak punya titel, walaupun dia tidak hafal Quran banyak ada. Ahli tarekat. Gimana kita belajar ahli tarekat? Lihat amaliyahnya bersesuaian apa tidak Al-Quran dan Sunnah. Satu. Yang kedua, silsilahnya tersambung apa tidak ke Rasulullah. Yang ketiga, yang bersangkutan punya kapasitas apa tidak untuk mengajar tarekat itu. Jangan baca-baca buku diajarin sama orang lain, gitu. Kesasar orang. Ya. Nah, kalau kita mau belajar hakikat, lihat yang ahli hakikat. Tahu nggak dia dengan Allah apa gitu? Ini nggak belajar tasawuf yang diajari cuma akhlak melulu, gitu. Yang sabar, yang qanaah, yang ikhlas. Gitu. Maka saya bilang kalau belajar tasawuf kita bedakan mana yang disebut ilmu tasawuf, mana yang disebut amaliyah tasawuf, mana yang disebut akhlak tasawuf. Beda. Kalau ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan, itu ilmu tasawuf. Ilmu ketuhanan itu ilmu pengenalan diri. Kalau dia mengajar tasawuf tidak mengajarkan cara pengenalan diri, itu tidak ada ilmu tasawuf. Kalau amaliyah tasawuf, tarekat, zikir. Nah, dia punya zikir, punya tarekat apa tidak? Ya. Kalau akhlak tasawuf ini buah dari ilmu dan amal,
maka timbullah ikhlas, timbullah qanaah, timbullah wara, gitu. Atau boleh disebut maqamat dalam tasawuf, gitu ya. Nah, jadi kalau kita belajar tasawuf, cari yang ahli tasawuf, Pak. Jangan ngelihat titelnya. Ya. Kita belajar sama orang yang bertitel, tapi yang diajarannya cuma akhlak-akhlak melulu. Tidak ngajarin bagaimana kita mengenal Allahnya, gitu. Sehingga habis umur kita nggak tahu kita dengan Tuhan kita sendiri, gitu. Maka kita rugi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu tanzihi mimma la yajuzu alaihi. Bersihkan Allah itu dari segala sesuatu yang tak layak baginya. Dengan apa kita bersihkan? Dengan kalimat la ilaha illallah. Di mana kalimat itu menghimpun martabat tauhid yang 4. Tauhid asma, tauhid sifat, tauhid af'al, dan tauhid zat, gitu ya. Jadi mana yang disebut tauhid zat, mana yang disebut tauhid sifat, mana yang disebut asma, dan mana yang disebut tauhid af'al. Ini harus kita pahami betul, ya. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah terhimpunlah di situ 4 tingkatan tauhid. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Mudah-mudahan yang akan datang kita bahas karena sudah agak siang. Ya, karena itu Bapak Ibu, saya cukupkan demikian materinya. Namun kalau masih ada waktu kita diskusi. Sementara saya ambil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya akan bertanya, tapi kepada kawan tentang taubat. Kita tahu bahwa taubat abang, taubat khusus, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau saya hubungkan dengan takfir, bagus mana taubat dulu baru takfir, atau takfir dulu baru taubat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat ini Pak bertingkat, Pak. Ada taubat zahir, ada taubat batin. Kalau taubat itu kan kita kenal istighfar dan taubat, kan kita. Kalau istighfar itu mohon kepada Allah supaya bekas dari perbuatan maksiat itu dihapus. Nah, sebab setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan, sekecil apapun itu memberi bekas, Pak. Nah, bekasnya ini minta dihapus. Bisa bekasnya itu membuat kita malas ibadah, gitu kan? Itu membekas. Gitu. Minum arak sedikit aja, yang tadinya rajin ibadah, akhirnya malas ibadah. Yang tadinya rajin zikir, sudah mulai malas berzikir. Itu namanya bekas. Nah, kita minta kepada Allah supaya bekasnya itu yang dihapus. Itu namanya istighfar. Tapi kalau taubat itu menutup ya pintu untuk berbuat jahat. Kita bisa berbuat jahat itu karena menggunakan alat yang 8 ini. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Ya. Jadi taubat itu artinya kita menutup pintu untuk berbuat maksiat. Maka kita minta kepada Allah supaya ditutup pintu itu, nggak tergerak lagi hati kita ini mau berbuat maksiat. Nah, itu namanya kita taubat. Nah, taubat ini ada 2, ada taubat zahir, ada taubat batin. Taubat zahir, kita tinggalkan semua perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, kita ganti dengan perbuatan yang baik, perbuatan taat, gitu ya. Maksiat kita tinggalkan, lakukan ketaatan kepada Allah, itu taubat.
Itu pengertian pertama. Yang kedua, apa itu? Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Bunuh dulu dirimu itu baru taubatmu itu diterima. Itu yang disebut taubat nasuha. Bagaimana bunuh dirimu? Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Bunuh diri, bunuh itu maksudnya jangan pula kita ambil tali gitu ke leher, Pak. Bunuh keakuan dirimu. Ya, ngaku-ngaku pintar, ngaku-ngaku kita yang berkuasa, ngaku-ngaku kita beramal. Bunuh dulu. Kalau sudah dibunuh kan mati. Mati itu nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Jangan ngaku-ngaku, katanya. Nah, makanya dibunuh dulu akuan-akuan. Yang ada Allah, yang hidup Allah. Nah, kita ini sudah nggak ada apa-apanya lagi. Ya, jadi itu namanya taubat. Kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kalau hanya diganti dengan perbuatan maksiat kita tinggalkan, perbuatan taat kita lakukan, masih ada kemungkinan balik lagi, Pak. Kenapa ada kemungkinan balik lagi? Sebab kita masih merasa punya alat. Ya, kita punya tangan, kita punya mata, kita punya kaki untuk melangkah. Nah, sangat boleh jadi satu saat balik lagi. Tapi kalau sudah diserahkan semuanya sama Allah, yang di kita sudah kita bunuh, pakai apa lagi kita akan berbuat maksiat? Maka yang disebut taubat nasuha itu apa? Mengembalikan apa yang ada pada hamba untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Sehingga kita tidak punya apa-apa lagi. Ya. Mau kita gunakan mata kita berbuat maksiat, kita nggak punya mata, itu punya Allah. Karena kita yakin betul kita nggak boleh itu punya Allah, masa kita gunakan punya Allah? Makanya kita melihat yang tidak baik itu dikasih dosa, kenapa? Karena itu bukan milik kita, Pak. Kita dikasih pinjaman, nah malah digunakan berbuat yang dilarang sama Allah. Dipinjamin sama Allah bisa melihat. Barang pinjaman kita gunakan untuk menentang Allah sendiri, makanya berdosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya, yang namanya taubat itu artinya ya secara hakikat mengembalikan ya alat pinjaman itu kepada yang punya. Kalau istilah Rasul itu mutu qabla an tamutu. Matikan dulu dirimu sebelum kau mati. Matikan keakuan diri. Itu bertaubat nasuha. Nah, makanya kalau kita datang menghadap Allah, mengandalkan amalan kita, kayaknya susah Pak, mesti dipertanggungjawabkan itu. Ditanya itu nanti, oh ya Allah, mana surga untuk saya? Saya kan beramal, beribadah waktu di dunia. Itu urusan besar itu Pak. Emangnya kamu melakukan itu pakai apa? Kuasa yang kau pakai itu kuasa aku. Ilmu yang kau amalkan ilmunya aku. Yang punya kamu mana? Ngaku-ngaku punya padahal nggak punya. Ini makanya sengsara Pak. Jangan menghadap Allah mengandalkan amalan kita. Pasti dihisab. Pasti ditanya. Ya dan kalau nggak mau dihisab, masuk surga tanpa hisab, jangan bawa amalan Pak. Datanglah menghadap Allah dengan Allah. Jangan dengan amal. Kalau menghadap Allah dengan Allah, apalagi yang mau dihisab. Ya, makanya diinformasikan sama Rasul, ada beberapa orang sahabat masuk surga tanpa hisab. Di mana letak kelebihannya? Karena mereka sudah nggak ada, yang ada Allah. Kalau mau tahu bagaimana mayat jalan di atas bumi, kata Rasul, lihat Abu Bakar. Kelebihan Abu Bakar itu bukan karena sedekahnya, walaupun sedekahnya banyak. Kelebihan Abu Bakar bukan karena amalan ibadahnya, walaupun amal ibadahnya banyak. Di mana kelebihannya? Ada sesuatu yang tertancap di dalam hatinya. Nah, itu yang orang lain tak punya. Karena ada sesuatu yang tertancap di hatinya itu, maka dia lepaskan segala sesuatu yang ada hanya satu itu. Nah, ketika sudah lepas, tak ada lagi, baru nggak usah ditanya lagi mau nanya apa. Ya, nah, itu melepaskan segala sesuatunya.
Itu Pak yang namanya taubat itu ya. Nah, yang kedua, mana yang lebih bagus, talqin zikir dengan taubat? Justru orang talqin itu karena dia bertaubat, Pak. Kalau dia belum taubat, nggak mau dia talqin. Nah, jadi talqin zikir itu jangan hanya dianggap itu hanya sekedar ikut-ikutan, enggak. Makanya orang tarekat nggak mau nalkin kalau nggak diminta. Karena kalau orang minta, berarti dia sudah taubat. Dan paling tidak sudah bertaubat zahirlah, tidak lagi mau mengerjakan yang maksiat itu ya. Nah, jadi orang talqin itu sebenarnya karena dia sudah bertaubat. Kalau dia belum taubat nggak mau dia talqin. Nah, jadi itu Pak. Jadi artinya mana yang lebih dulu? Nah, talqin sama taubat. Ya justru orang talqin karena dia sudah bertaubat. Maka taubat dulu. Walaupun nanti taubatnya akan bertingkat, gitu ya. Akan mungkin taubat zahir dulu, nanti baru taubat batin, gitu. Talqin zikir itu ibarat buka pintu, Pak. Ini rumahnya bagus, istana. Ya, kita cerita di luar. Oh, rumah itu bagus, di dalamnya banyak peralatan, ada kulkas, ada kasurnya, ada AC. Tapi pintunya ditutup, dikunci. Itu hanya omongan orang, Pak. Kita nggak bisa menyaksikan. Supaya kita bisa menyaksikan, ya nggak usah dengarin dulu di luar, buka pintunya dulu. Nah, masuklah ke dalam. Ini kulkas. Ini kamar tidur, ini kasur, ini kursi, jelas. Ya, makanya kalau kita hanya dengar-dengar ceramah tapi tidak melalui talqin zikir, sama dengan informasi pintu belum dibuka. Ibarat apa? Ibarat kita mengucurkan air ke daun talas. Ngucur aja tapi nggak lengket, Pak. Nggak membekas. Nah, makanya talqin zikir itu ibarat membuka pintu depan. Begitu sudah dibuka, nah barulah nanti ditunjukkan ini kamar pertama, kamar kedua, kamar ketiga, ini kan sampai kamar ketujuh. Nah, latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sini baru bisa ditunjukkan. Kalau belum ditalqin, lalu saya katakan ini latifah qalbi, ini latifah ruhi, ini latifah sini. Itu kan informasi di luar, Pak. Bapak sendiri belum bisa menyaksikan. Tapi kalau sudah talqin, nah amalkan itu. Masuk ke latifah qalbi. Selesai masuk latifah ruhi. Masuk betul kita ke dalamnya itu. Maka kuncinya talqin zikir. Kalau tidak talqin zikir, hanya informasi di luar. Syukur-syukur dapat petunjuk gitu ya. Walaupun informasi di luar, kalau memang Allah menghendaki, itu bisa dapat petunjuk untuk masuk ke dalam. Sekarang sih belum, tapi nanti ya, gitu aja. Silakan Pak. Assalamualaikum ya. Saya ingin bertanya kebenaran baik di Al-Quran ini saya bertanya ya. Allah itu menurut penjelasan beliau tadi tidak ada di mana-mana. Gitu. Nah, cuman kita ini kebetulan Islam saja. Waktu Rasulullah mengatakan sholat itu ke atas menghadap Allah, bahwa sampai langit ketujuh pun seterusnya mereka Jibril tidak berani menghadap ke depan Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi kebenaran yang sebenarnya berada Allah itu bagaimana demikian dia, karena maaf setiap pagi ada nabi-nabi, bahkan Rasulullah belum naik sampai 5 waktu mendapatkan ibadah sholat kita. Demikian dia mohon informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau saya jawab, ini makan waktu yang panjang. Bisa sampai jam 8 nanti. Cuman kalau nggak dijawab, kasihan pula dia sudah nanya. Jadi gini aja. Sekarang Isra Mi'raj itu kan Nabi kan dari Haram ke Aqsa ya. Yang menunggu Nabi di Aqsa itu siapa? Yang menyertai Nabi setelah sampai ke Aqsa itu siapa? Malaikat Jibril. Terus siapa lagi? Siapa?
buruk yang membawanya. Buruk itu kendaraannya. Nah, yang menunggu kedatangan Nabi di Aqsa itu siapa? Para arwah kan, ruhnya para nabi-nabi, ruhnya para rasul-rasul. Jadi yang nunggu itu siapa? Para arwah. Dia nggak ditunggu oleh presiden Mesir, enggak, atau wali kota Palestina, enggak. Yang nunggunya para arwah, berarti perjalanan ruh itu, Pak. Itu kan. Isra Mi'raj itu sebuah perjalanan ruh. Ya. Tapi bagaimana dengan jasad? Nah, jasad ini kan pakaian. Bagi mereka yang sampai ke makamnya, terserah dia mau bawa pakaian itu apa mau ganti pakaian baru. Gitu. Di kita, nah yang kata-kata ini jasad ini mau kemana? Jadi kita nggak paham. Ya. Tapi bagi mereka, apalagi Rasulullah, angkat jasad kepada ruh. Di mana ruhnya ada, jasadnya ikut, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jangankan Rasulullah, Pak, kata kayak Ghalib yang di Premseu, gitu ya. Ketika digali makamnya, jangankan tulang, kain kapan pun sudah nggak ada. Itu yang disebut angkat jasad kepada ruh. Jadi artinya perjalanan itu perjalanan ruh. Karena dia perjalanan ruh, maka jasad menyesuaikan dengan ruh. Ya. Itu yang kedua, karena dia perjalanan ruh, ini perjalanan hakikat. Kenapa Nabi itu? Ya, saya tanya dulu, Nabi waktu Isra Mi'raj itu tujuannya kemana? Menghadap Allah, ya kan? Menghadap Allah. Kita ini menghadap Allah enggak? Ya, sama. Kalau begitu apa? Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Memperlihatkan, memperagakan. Begini loh caranya kalau ingin menghadap Allah, gitu. Jadi cara menghadap Allah bagaimana? Contoh Isra Mi'raj. Apa yang harus kita contoh? Pertama, ada pembimbing dulu. Jibril kan pembimbing Nabi waktu Isra Mi'raj. Jadi membimbing Rasul untuk menghadap Allah. Kita akan menghadap Allah. Ada pembimbing apa belum? Ya. Cari pembimbing dulu. Siapa pembimbing kita? Pembimbing utama kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu pembimbing utama. Cuman karena kita tidak bertemu secara fisik, beliau telah kasih nasihat. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada mastamasaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Kutinggalkan kepada kalian dua buah petunjuk yang kamu tidak akan tersesat selagi berpegang kepada kedua petunjuk itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, jadi pembimbing kita Rasulullah melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul. Cuman kan tidak semua bisa orang memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul itu. Lalu Rasul memberikan warisan. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Nah, belajarlah dengan ulama yang warasatul anbiya. Ya, itu namanya pembimbing, namanya mursyid dalam bahasa tasawuf. Itu satu, Pak. Nah, sesudah ketemu Jibril, apa yang dilakukan Jibril kepada Nabi? Membelah dada. Belah dada, dikeluarkan jantung. Dada lambang fisik, jantung lambang hati. Artinya apa? Dibersihkan. Kalau mau menghadap Allah, bersihkan dulu zahir batin. Itu syaratnya pertama. Makanya belah dada. Dalam istilah tarekat, talqin zikir. Nah, itu kan? Itu belah dada. Dada dibelah, jantung dikeluarkan. Untuk apa? Dibersihkan. Dada lambang fisik, jantung lambang hati. Fisik itu zahir, hati itu batin. Berarti apa? Bersih zahir dan batin. Itu kan isyarat semua itu, Pak. Ada. Kedua, lalu setelah dibelah dadanya didatangkan burak. Apa itu burak?
Kendaraan Nabi menghadap Allah. Oh, kalau begitu kita juga harus pakai kendaraan. Nah, apa itu kendaraan? Ya, dalam bahasa ibadah namanya zikir. Salat zikir, zakat zikir, puasa zikir, haji zikir, baca Quran zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdhalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini buraknya, Pak. Jangan dibilang buraknya itu mukanya kayak wanita cantik, badannya kuda. Itu kan kiasan semua itu. Banyak manusia bentuknya orang, tapi isinya binatang, Pak. Ya, jadi namanya burak apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Cuma ketika Jibril ngambil burak ini dalam surga, burak itu kurus, Pak. Sampai Jibril tanya, kenapa kurus burak? Gimana saya nggak kurus, Jibril? Katanya. Semenjak dengar nama Muhammad, saya rindu ingin ketemu. Sampai-sampai makan tak enak, tidur tak nyenyak. Nah, kalau begitu kata Jibril, saya ini jadi burak tunggangan Muhammad menghadap Allah. Kau mau? Mau ya Jibril. Dibawalah burak kurus ini tadi. Bukan yang gemuk, Pak, yang kurus. Maka jangan yang kecil hati yang kurus-kurus. Ya, kadang-kadang yang kurus itu yang laku, Pak. Begitu sampai di depan Nabi, burak ini nggak bisa diam, loncat. Ditegur sama Jibril, yang sopan di depan Nabi, depan Muhammad. Kenapa kamu kok nggak diam begini? Apa nggak mau ditunggang sama Muhammad? Ya bukan begitu ya Jibril. Ada apa? Sebelum Muhammad naik punggung saya minta Muhammad janji dulu sama saya. Itu kan kisahnya kan begini. Mau Muhammad? Mau ya Jibril. Janji apa burak? Wahai Muhammad, kalau kau mau sudah naik ke punggung saya, ketika kau akan masuk surga, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Gua nggak mau dimadu. Ya kata Nabi. Ya dah. Kalau kau sudah naik punggung saya, jangan tunggang burak lain ketika akan masuk surga nanti kecuali saya sendiri. Siap kata Rasul. Ya Muhammad, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di atas punggung saya, kata si burak. Lalu Rasul meletakkan tangannya di atas punggung burak. Begitu tangan Nabi tercacah di atas punggung burak, gembiranya bukan main si burak tadi. Sehingga jasadnya tidak mampu menampung ruhnya, membubung tinggi besar setinggi 40 hasta. Masya Allah. Sampai di sini apa yang bisa kita paham? Itu kan cerita, ya, ada maksud. Burak tadi apa? Kalimah la ilaha illallah. Cuma la ilaha illallah ini semenjak ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam nggak dipakai orang lagi, Pak. Orang sudah nyembah berhala, nyembah patung, nyembah batu, nyembah api, nyembah matahari. Yang satu ini tinggal, maka disebut kurus. Lalu dibawa menghadap, janji ketika kau sudah naik punggung saya, jangan tunggang burak lain ketika akan masuk surga selain saya sendiri. Ya kata Nabi. Artinya apa? Tidak ada yang bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Itu maka disebut la ilaha illallah miftahul jannah. Sebagai tanda persetujuan, taruh dulu tanganmu di atas punggung saya. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung burak, si burak senang gembira sampai membubung tinggi besar badannya. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW mendakwahkan kalimat ini dalam waktu yang relatif singkat, hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, tersebar ke seluruh Jazirah Arab, bahkan sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Hanya 23 tahun lebih kurang, Pak. Ini gemuk lagi si burak itu maksudnya. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun berdakwah, mendakwakan kalimat tauhid ini, cuma 40 pasang, Pak, yang masuk. Ini cuma 23 tahun lebih kurang sudah tersebar ke Jazirah Arab. Ini ibarat mencacahkan tangan di atas punggung burak. Ini bahasa-bahasa hakikat, Pak.
Jadi jangan dibayangkan Tuhan itu nongkrong di sana. Ya, lalu kemudian Nabi Muhammad itu pergi ke sana, jauh benar. Enggak. Siapa yang berpendapat ya Allah itu jauh dari Rasul sehingga dia pergi ke sana, syirik dia. Ada. Ini semua dilakukan linuriyahu min ayatina, untuk sebuah peragaan. Gini loh caranya kalau ingin menghadap Allah. Nabi SAW mulai dari mana? Dari Mekah ke Palestina. Mekah atau Arab di Mekah, Palestina di Aqsa di Palestina. Dua-duanya di bumi. Bumi itu nyata, berarti menempuh perjalanan yang nyata. Dari Aqsa naik ke langit, langit itu gaib. Gaib itu artinya perjalanan yang gaib. Berarti Nabi ketika menghadap Allah menempuh dua perjalanan. Perjalanan yang nyata di bumi dan perjalanan yang gaib di langit. Kalau begitu kita juga harus begitu. Perjalanan yang nyata syariat namanya. Perjalanan yang gaib hakikat namanya. Maka perjalanan syariat lahiriah dan hakikat batiniah. Jadi kalau orang hanya bersyariat, nggak mau bertasawuf, cuman sampai Aqsa aja, Pak. Nggak ketemu Allah enggak? Dan mesti dua jalan, hakikat syariat lahiriah, hakikat batiniah. Mesti tempuh dua jalan itu. Baru ketemu Allah, Pak. Nah, lalu ketika Jibril berada di Sidratul Muntaha, apa katanya? Ya Muhammad, saya hanya bisa ngantar kamu ke sini. Untuk selanjutnya hanya kau sendiri yang bisa menghadap. Apa enggak sama-sama ya Jibril? Enggak bisa. Kita sudah ditetapkan Allah tempat masing-masing. Lewat dari sini hancur saya, kata Jibril. Artinya apa? Mursyid, pembimbing menghantarkan murid ke depan pintu gerbang ma'rifat. Begitu masuk ke alam ma'rifat, siapapun enggak boleh dibawa lagi. Hanya ada satu, hanya Allah semata-mata. Sampai dirimu jangan kau bawa. Itu namanya tidak boleh lewat dari Sidratul Muntaha. Ya, jadi makanya Isra Mi'raj itu luar biasa, mengajarkan kita untuk menghadap Allah. Cuma di kita nih peringatan Isra Mi'raj yang dibicarakan sholat. Ya, petunjuknya mana? Ini yang kita ingin, petunjuk dari Isra Mi'raj itu loh. Kenapa salat sebagai oleh-oleh Isra Mi'raj? Karena dalam salat itulah teraplikasikan Isra Mi'raj. Coba kan Isra Mi'raj kan pakai syariat dan hakikat kan? Syariat tubuh, hakikat ruh, kan gitu. Orang salat pakai ruh dan tubuh apa enggak? Iya. Ya enggak tubuhnya saja, ruhnya tinggal di rumah enggak. Ya. Itu syariatnya, syariat lahiriah, hakikat batiniah. Berarti apa? Perjalanan Aqsa, ya, dari Aqsa sampai ke langit. Arab, Aqsa langit. Jasad dan ruh, kan gitu. Nah banyak lagi hal-hal yang perlu kita kaji dalam Isra Mi'raj. Itu kan isyarat semua itu, Pak. Jangan kita terpaku dengan bahasa lahirnya. Maknai bahasa hakikat. Itu bahasa hakikat itu. Makanya kadang-kadang kita hanya terpukau dengan ceritanya, tapi nggak menemukan petunjuknya. Ya, para penceramah menyuguhkan sholat. Kadang-kadang cerita sholat bukannya ngajarin bagaimana sholat yang benar. Jadi lelucon pula, ketawa-ketawa gitu ya. Cuman itu kadang-kadang yang memang diinginkan. Pernah kan saya dipesanin oleh panitia, Pak Ustadz, nanti kalau ceramah yang banyak lucunya ya. Saya bilang salah undang, Pak. Mestinya Jujon yang diundang. Kalau tidak sebolot. Saya ini bukan pelawak, Pak. Saya ingin membimbing umat untuk usul ke Allah, bukan pelawak. Kalau membuatnya leluconnya, undang bolot. Nah, bisa banyak ketawa nanti. Saya memang menghindarkan itu, Pak. Kenapa? Iyyaka wadhaka fa inna dhaka tumitul qalba. Hindari oleh banyak ketawa, karena banyak ketawa membuat hatimu mati. Makanya ribuan kali dengan ceramah enggak berkesan. Nyuapin orang tidur. Ya.
Kalau ceramah banyak ketawanya sama saja nyuapin orang tidur. Habis berpiring-piring gak ada yang masuk perut lah. Nah, makanya kalau zaman Nabi dulu, kalau Nabi sudah mulai ceramah, dia bukannya ketawa, nangis, neteskan air mata dengar Nabi ceramah. Dan tidak ada yang nyender-nyender jauh, nggak ada. Zaman Nabi, bukan zaman sekarang. Kalau zaman Nabi dulu, kalau begitu Nabi sudah mulai mau ceramah, ya dah, melingkar dekat sama Rasul, sedekat-dekatnya, nggak menjauh di kita, ini kan menjauh. Jadi akhirnya bukan untuk belajar, tapi nonton. Bukan tuntunan, tapi tontonan. Penceramahnya bukan tuntunan, tapi tontonan. Nonton dari jauh. Memang kalau di bioskop Pak, yang jauh itu lebih jelas dan kursinya lebih mahal. Beda dengan ceramah. Kalau ceramah lebih dekat lebih bagus. Tapi kan nggak bisa kita paksakan Pak. Kenapa? Asal murah, paksa nyender, ya nggak apa-apa. Nah, jadi gitu Pak. Jadi bahasa-bahasa hakikat itu harus kita pahami secara hakikat. Isra Mi'raj itu bahasa hakikat. Cerita Isra Mi'raj tercantum dalam Al-Quran. Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk buat manusia. Berarti Isra Mi'raj itu sebuah petunjuk. Mana petunjuknya? Jadi kalau peringatan Isra Mi'raj tanya sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz, mana petunjuk Isra Mi'raj itu? Jangan cerita sholat. Kalau sholat banyak ayat yang lain. Aqimis sholat taliduluki samzila wasaqil laili wa qur'an al-fajar. Inna sholata kanat alal mu'mina kitaban mawquta. Itu banyak ayat-ayat tentang sholat. Sekarang bukan peringatan sholat, peringatan Isra Mi'raj. Yang Isra Mi'raj itu cantum dalam Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk. Mana petunjuk Isra Mi'raj? Untuk kita terapkan dalam hidup ini. Gitu Pak. Jadi itu Pak ya. Jadi Isra Mi'raj itu sebuah petunjuk. Yang mudah-mudahan diberi Allah petunjuk. Amin. Nah, saya kira demikian saja karena kita dibatasi waktu. Sudah hampir 7 ya. Masya Allah. Ini nggak terasa juga. Ya, nggak kerasa karena nggak dirasa-rasa. Kalau ditunggu-tunggu lama, kapan Pak Ustadz selesai ceramahnya? Nggak selesai-selesai, akhirnya pulang sendiri dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.